Teman-temanku, salam bahagia. Berikut ini saya akan sharing beberapa hal, tepatnya 7 poin yang bisa menjadi pedoman agar hidup kita makin sukses, makin bahagia, terhindar dari hal-hal yang tidak perlu, terhindar dari perbuatan-perbuatan yang walaupun kita tidak sengaja tapi itu menghambat sukses di masa depan. Saya akan mulai satu persatu. Yang pertama, jika kita dalam keadaan sendiri, hati-hati dengan pikiran. Jadi kalau kamu dalam keadaan sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Bahaya lo kadang-kadang sendiri itu. Dalam sendiri itu kita bisa bermimpi yang indah-indah, bekerja, mereview, mengevaluasi, menentukan masa depan mau ngapain. Begitu sering kan? Tapi bisa juga sebaliknya. Apa yang kita pikirkan di masa depan bisa sesuatu yang bagus sekali, sangat positif, atau bisa sebaliknya, yang menjerumuskan kita ke hal-hal yang tidak-tidak. Banyak orang yang melakukan perbuatan baik hasil renungan. Nggak kebayang kemarin ya, ada anak membunuh bapak, ibunya, dan kakaknya, meracuni. Apa sih? Itu pasti berasal dari pemikiran jahat. Itu pasti berasal dari renungan-renungan ketika dia sendiri. Sehingga dimasukin pikiran iblis, tega gitu, menghabisi ayah, ibu, dan kakaknya hanya karena dia sering dibully. Makanya hati-hati. Pada saat sendiri itu ngelamun gitu, pikirkanlah sesuatu yang baik-baik. Renung, evaluasi, apa yang harus dilakukan. Gunakan waktu dalam sendiri itu belajar, itu penting. Jadi sekali lagi, jika kita dalam keadaan sendiri, hati-hati dengan pikiran kita. Kelola dengan baik. Malah saya pernah bikin konten ya, you are what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Pikirkanlah yang baik-baik kalau mau jadi baik. Karena kalau kamu pikirkan sesuatu yang jahat-jahat, kamu akan jadi jahat. René Descartes mengatakan, ya saya berpikir maka saya ada. Kita nih ada karena kita berpikir. Penting berpikir. Berpikir itu juga masalah mindset. Ya saya harus bisa. Ya tahun depan saya harus ini. Ya saya mampu. Ya saya bahagia. Masih ingat juga law of attraction. Juga masalah pikiran. Pikirkan sesuatu yang baik. Mestakung, semesta mendukung. Ya, jadi kalau sendiri, hati-hati dengan pikiranmu. Nomor 2, jika sedang bersama teman, ketemu teman nih, hati-hati dengan lidahmu. Jika sedang bersama teman, berdua, bertiga gitu, hati-hati dengan lidahmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Mulutmu adalah harimaumu. Pikir dulu ya, pikir dulu sebelum mengucap. Berkatalah yang baik-baik. Jangan menyakiti, jangan membuat orang kecewa, jangan membuat orang sakit hati, jangan membuat orang menjadi dendam. Buang tuh kesombongan, buang tuh kata-kata kasar. Kalau berbeda pendapat nggak apa-apa, hargailah orang yang berbeda pendapat. Kalau punya pendapat yang berbeda, sampaikanlah dengan cara yang baik-baik. Saya banyak mengajar masalah komunikasi, ya banyak sekali masalah itu karena miskomunikasi loh, cara penyampaian. Memilih kata itu penting. Makanya belajar komunikasi. Saya intens lu ngajarin komunikasi. Orang sukses itu karena kata-katanya bagus. Pitching, harus merayu investor, kata-katanya harus bagus. Jangan menganggap remeh. Gunakan diksi kata-kata yang benar. Kalau orang tua, hormatinlah. Pilih kata yang benar. Saya pernah shock bertemu dengan anak muda, saya dipanggil kalian. Ya, dengan teman-teman saya yang seumur saya. Anak muda nih kepada 3, kalian butuh apa ya? Masya Allah. Saya tinggal tuh. Hati-hati dengan lidah. Kalau sedang bersama teman. Ya. Nomor 3. Jika lagi marah. Namanya manusia ya. Bisa marah, bisa bahagia. Nah, jika lagi marah, hati-hati dengan amarahmu. Kontrol. Boleh marah, kontrol. Jangan lepaskan semua gitu. Apalagi di tengah orang banyak. Memutuskan pun hati-hati. Jangan memutuskan sesuatu, apalagi yang besar dalam keadaan marah. Di Islam kan ada tuh diajarkan. Kalau marah dalam keadaan berdiri, cobalah duduk. Duduk masih marah, cobalah berbaring. Masih marah juga tuh, cobalah tidur. Bangun tidur, jangan-jangan udah hilang tuh. Karena waktu gitu, oh iya ya, saya nggak mesti marah tuh. Banyak orang yang tidak bisa menjaga amarahnya, semuanya sumpah serapah gitu. Binatang, semua kebun binatang dikeluarkan, isi toilet dikeluarkan. Orang sakit hati, orang kalau sakit hati macam-macam loh. Banyak kejadian karena sakit hati dan orang melakukan tindakan-tindakan konyol. Ya, hanya karena orang tidak bisa menjaga amarahnya. Hati-hati. Boleh marah tapi kontrol. Ini penting. Ya. Oke.
Nomor 4, jika sedang bersama kelompok nih, sama teman-teman, di pergaulan, apa yang harus kita hati-hati? Hati-hati dengan perilakumu. Sopanlah, be nice, positif, hormati orang lain, karena kita adalah masyarakat. Kita itu adalah makhluk sosial yang harus berteman. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, kita perlu teman. Sehebat-hebatnya kamu, ya meninggal pun kan harus dikuburkan orang lain. Gak bisa mengubur diri sendiri. We need friends. Oleh karena itu, jangan menyakiti teman. Jaga perilaku. Disiplin, respect, berkata-kata yang lembut-lembut. Ya, tepat waktu, jaga perilaku. Jangan ngata-ngatain orang, jangan menyakiti. Ya, berpakaian yang sopan. Ya, sekali lagi, kalau sedang bersama kelompok kita, jagalah perilaku. Itu nomor 4. Nomor 5, kalau dalam kesulitan, hati-hati dengan emosi. Kalau kita, semua orang pernah mengalami kesulitan, saya pun berkali-kali dalam kesulitan, hati-hati dengan emosi. Jangan lagi sulit gitu, wah, kita jadi negatif, tau nggak? Ya, saya berapa kali gagal dipecat pun saya kontrol emosi saya. Nggak harus membuat saya marah, nggak harus membuat saya menyalahkan semuanya. Kadang-kadang gitu kita. Begitu kita dalam kesulitan, gagal kita menyalahkan. Lu sih nggak mau bantu gua. Kadang-kadang kita mempertanyakan, ya, yang kuasa kita pertanyakan, kok nggak nolong, kok nggak menjawab doa saya? Masya Allah. Hati-hati, kontrol emosi. Malah dalam buku saya, Connect the Dots, saya mengatakan, di balik kegagalan itu, kekecewaan itu, di situ ada sesuatu yang mestinya sudah dirancang, dipersiapkan oleh Allah untuk membuat kita lebih baik. Harus selalu tuh dicanangkan. Rencana terbaik kita belum tentu sama dengan rencana terbaik Allah, betul? Kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, oleh Sang Pencipta, artinya Allah merestui rencana kita. Tapi kalau doa kita, rencana kita, ya gagal, kita harus tahu bahwa rencana Allah lebih baik. Begitu caranya. Itu yang juga membuat terapi. Kalau kita lagi sulit, cepat bangkit. Ya, jangan menyalahkan semua orang. Kenapa gue gagal? Kenapa dia lebih berhasil dari saya? Jangan-jangan dia punya orang dalam nih. Jangan-jangan dia melakukan hal ini. Jangan-jangan dia memfitnah saya. Habis energi kita. Berhari-hari, berminggu-minggu mikirin itu. Orang yang kita pikirin, yang kita curigai dia udah maju kemana. Dia ketawa-ketawa. Kita tambah terdalam. Dan saya pernah mengatakan rezeki tidak akan pernah datang kepada orang yang emosi, bukan? Nggak akan datang. Rezeki tidak akan datang kepada orang yang sedang emosi. Saya mau kasih kerjaan ke kamu. Tahu, saya lihat mukamu lagi keruh, lagi marah. Nggak jadi, nanti dulu deh. Daripada gua ikut kena marah. Itu nomor 5. Nomor 6, jika kamu sedang banyak rezeki, hati-hati dengan kesombonganmu. Wah, lagi rezeki, dapat ini, dapat itu, dapat untung, dapat cuan, ratusan juta, bermiliar-miliar. Jangan tunjukkan semua. Sejatinya orang banyak yang tidak suka melihat kesuksesan orang lain. Orang cemburu, bisa-bisa aja. Jangan dipikir sebaliknya. Paham ya? Jadi kalau dapat rezeki, udah, jangan diungkap, oh gue dapat sekian. Wah, gini-gini ditunjukkan semua, beli ini, beli itu. Jangan-jangan di luar sana masih banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Dia nggak suka tuh melihat yang begitu. Anda boleh bilang, wah supaya menjadi inspirasi. Bisa-bisa aja lagi. Untuk orang-orang yang menunjukkan seluruh rezekinya, ingat, di atas langit masih ada langit. Saya selalu mengatakan ya, orang kaya tidak sombong, orang sombong tidak kaya. Saya ngalamin itu. Saya bertemu dengan orang-orang kaya. Gak ada yang sombong tuh. Gak terkabarkan mereka beli ini, beli itu, menghamburkan uang ini, menghamburkan uang itu. Ya, orang kaya yang sebenarnya lo ya. Jika kamu sedang sukses, hati-hati dengan egomu. Kita lagi sukses itu, wah kita kadang-kadang merasa sombong, ya kan? Merasa, wah gue nih
lu nggak bisa, gue yang terbaik di dunia, yang lain udah gimana gitu. Hati-hati, banyak orang nggak suka denger yang begituan. Ya, buang tuh ego. Kalau sukses, karena gua nih, Michael Jordan aja berkali-kali memenangkan cincin NBA, memenangkan pertandingan basket, dia tidak pernah mengatakan ini karena saya. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin Chicago Bulls bisa melaju kayak gitu.